Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini kita akan membahas tentang perkalian berbagai bentuk pecahan. Artinya, pecahan yang akan kita kalikan terdiri dari pecahan biasa, pecahan campuran, desimal, dan persen. Ada beberapa tahapan dalam mengalikan berbagai bentuk pecahan. Pertama, pastikan semua pecahan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. Kedua, sederhanakan pecahan yang akan dikalikan. Artinya, ini kalau dalam materi perkalian pecahan adalah penyederhanaan di awal. Jadi sederhanakan di awal, baru nanti kita kalikan. Tahap ketiga, kalikan pembilang dengan pembilang dan penyebut dengan penyebut. Contoh, 3/5 kali 25% kali 71/2 kali 0,8. Ini pecahannya lengkap, pecahan biasa, persen, pecahan campuran, dan pecahan desimal. Kita akan mulai tahap demi tahap dalam pengerjaan operasi hitung perkalian berbagai bentuk pecahan ini. Yang pertama, pastikan semua pecahan diubah menjadi bentuk pecahan biasa. 3/5 sudah berbentuk pecahan biasa, tinggal kita tulis kembali 3/5. 25%, ingat persen adalah bentuk pecahan per seratusan atau per 100. Maka 25% adalah 25/100. Berikutnya 71/2. Ubah jadi bentuk pecahan biasa. Caranya 71/2 kita ubah jadi pecahan biasa, yaitu 2 atau penyebutnya kalikan dengan 7 dengan bilangan bulatnya. 2 kali 7 14, tambahkan dengan pembilang yang di atas, yaitu 1. 2 kali 7 14, tambah 1, jadi 15/2. Berikutnya, desimal yang akan kita ubah menjadi bentuk pecahan biasa, yaitu 0,8. 0,8 terdiri dari satu angka di belakang koma. Itu menunjukkan pecahan desimal yang jika diubah jadi pecahan biasa adalah pecahan per 10. Jadi 0,8 adalah 8/10. Itu tahap pertama, mengubah semua bentuk pecahan menjadi pecahan biasa. Tahap kedua, kita akan menyederhanakan pecahan-pecahan yang akan kita kalikan. Pertama, kita mulai dari angka 3 dari pembilang yang paling kiri. 3, kita cari pasangan untuk disederhanakan dengan penyebut atau yang berada di bawah. 3 dengan 5 tidak bisa ya, tidak bisa dibagi oleh bilangan yang sama. 3 dengan 100 juga tidak bisa. 3 dengan 2 sama. 3 dengan 10 sama. Nah, ternyata 3 tidak bisa kita sederhanakan karena tidak ada pasangan di bawah atau penyebutnya yang dapat dibagi oleh bilangan yang sama dengan 3. Jadi kita lanjut ke angka 25, pembilang kedua. 25 kita tentukan pasangannya yang berada di bawah
Bisa dengan 5, 100, 2, 10. Kita pilih pembagi yang terbesar. 25 dengan 5 sama-sama bisa dibagi 5. Kita coba dengan 100. 25 dengan 100. Wah, ternyata ini bisa dibagi oleh bilangan yang lebih besar, yaitu dibagi oleh 25. Dengan 2 tidak bisa, dengan 10 cuma bisa dibagi 5. Jadi yang paling besar pembaginya adalah 25 dengan 100. Maka pasangan 25 adalah dengan 100. Kita sederhanakan dengan cara dibagi oleh 25. Dan 100 pun dibagi oleh 25. Ini satu persatu sederhanakannya ya. Setelah ada bilangan pembagi, kita tuliskan hasil baginya. Yaitu kita bagi 25 dengan 25. 25 dibagi 25 berubah menjadi 1. 100 dibagi 25. Hasilnya 4. Angka 25 dan 100 sudah berubah menjadi 1 dan 4. Berikutnya, kita cari pasangan yang akan disederhanakan dari pembilang 15, yaitu dengan kita cari dengan 5. Dengan 5, iya, bisa ternyata ya. 15 bisa kita sederhanakan dengan 5, yaitu dibagi oleh bilangan 5. Kemudian 5 juga yang di bawah bagi oleh 5. Nah, ini pasangan yang bisa membagi atau bisa dibagi oleh bilangan yang sama, 15 dengan 5, yaitu dibagi 5. Kita mulai hitung. 15 dibagi 5, 3. 5 dibagi 5 yang di bawah ya. 5 dibagi 5, 1. Ingat ya, bilangan yang sudah dibagi harus dicoret supaya nanti tidak digunakan lagi atau tidak dikalikan lagi. Jadi setiap bilangan yang sudah dibagi harus dicoret. Berikutnya, kita akan menyederhanakan pembilang 8. Nah, 8 kita cari pasangannya. 5 sudah dicoret, 100 sudah dicoret. Tinggal 8 dengan 2. Nah, 8 dengan 2 sama-sama bisa dibagi oleh 2. Betul? 8 bagi 2, kemudian 2 juga dibagi 2. 8 dibagi 2, hasilnya 4. Kemudian 2 dibagi 2, hasilnya 1. 8 dan 2 sudah berubah menjadi 4 dan 1. Nah, ini tadi 3 tidak bisa disederhanakan. Semua pembilang yang di atas sudah disederhanakan selain 3. Maka kita tandai dulu bilangan-bilangan yang sudah berubah atau yang tersisa. Pertama 3, 1, 3, 4, 1, 4, 1, 10. Nah, kita tandai supaya kita teliti bahwa bilangan-bilangan inilah yang nanti harus kita kalikan. Ya. Tapi sebelum kita kalikan, sebelum ke tahap ketiga, kita lihat lagi, periksa lagi. Apakah masih bisa disederhanakan? Ya, ternyata ada yang masih bisa disederhanakan. Kalau 3 tadi tidak bisa lagi disederhanakan karena 3 tidak ada atau tidak punya pembagi selain 3. Kita lihat dari 3, 1, 3, 4 dengan 1, 4, 1, 10. Adakah yang berpasangan?
Ya, ternyata ada, yaitu bilangan 4 dengan 4. Ya, 4 yang di atas dengan 4 yang di bawah, ya, berpasangan. Maka ini kita sederhanakan lagi supaya nanti bilangannya lebih kecil. 4 dengan 4 bisa dibagi oleh 4. Kemudian yang bawah juga 4 dibagi 4. Nah, kita hitung. 4 dibagi 4, 1. Wah, semakin ke atas nih angkanya ya. Tidak apa-apa. Kemudian yang bawah 4 dibagi 4, 1 juga. Jadi angkanya sudah berubah kembali. Yang tadinya 4 dengan 4 berubah menjadi 1 dengan 1. Ya, tersisa angka yang tidak kita coret atau yang dilingkari, 3, 1, 3, 1 yang di atasnya. Kemudian yang di bawah 1, 1, 1, 10. Nah, ini tidak bisa kita sederhanakan lagi ya. Sudah mentok, tok, tok. Ya. Berarti kalau sudah tidak bisa disederhanakan lagi, tinggal kita kalikan saja. 3 kali 1 kali 3 kali 1. 3 kali 1, 3. Kemudian dikalikan 3 jadi 9. 9 kali 1 jadi 9. Yang bawah atau penyebutnya 1 kali 1 kali 1 kali 10. Hasilnya 10. Nah, jadi hasilnya 9/10. Apakah 9/10 perlu kita sederhanakan lagi? Kita cek ya. Ternyata tidak ada pembagi yang sama antara 9 dan 10. Berarti inilah pecahan hasil perkalian yang paling sederhana. Nah, karena tadi kita sudah menyederhanakan di awal, jadi pecahan hasil perkaliannya pun sudah langsung pecahan yang sederhana. Jadi tidak perlu kita sederhanakan lagi. Jadi hasilnya adalah 9/10. Jadi jika kita akan mengalihkan berbagai bentuk pecahan, ikuti 3 langkah tersebut. Ubah menjadi bentuk pecahan biasa, sederhanakan di awal, yaitu pecahan-pecahan yang akan dikalikan. Sederhanakan terlebih dahulu, supaya angka-angkanya jadi lebih kecil dan memudahkan kita ketika akan mengalihkan. Kemudian yang terakhir, setelah sederhana, pecahan-pecahan yang akan dikalikannya baru kita kalikan. Maka itu akan lebih mudah ya daripada disederhanakannya di akhir. Nanti bilangan-bilangannya akan lebih besar ya. Nah, jadi silahkan ikuti langkah-langkah tersebut untuk memudahkan kalian dalam mengalihkan berbagai bentuk pecahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.